ngobrol dengan siswa saya atau murid saya. Beliau hari Sabtu sudah balik ke Tangerang. Sebelum balik menyempatkan diri ke Palenggahan Kartanusantara di Dewan. Minta berjangan gitu ya Kang Agus ya. Sebetulnya nasihat dari orang-orang tua terdahulu itu kita itu sudah diajarkan yang namanya ilmu eling lan waspada. Jadi orang-orang Jawa terdahulu itu adalah pegangan ilmu yang sangat luar biasa. Itu adalah ilmu kesadaran tingkat tinggi sebetulnya. Eling lan waspada. Iya, makanya ketika orang membicarakan tentang kesadaran, orang Jawa dulu itu sudah mempunyai ilmu kesadaran tingkat tinggi. Ilmu kesadaran tingkat tinggi itu apa? Ya eling lan waspada. Maknanya selalu ingat kepada Tuhan di dalam setiap perilakunya atau perbuatannya. Tapi ketika kita mengaplikasikan tentang ilmu eling lan waspada ini, ya juga nggak mudah, karena terkadang kita dibuat lalai, dibuat gak waspada. Satu contoh, hidup ini kan namanya kita makhluk sosial ya, sering berbenturan dengan banyak orang. Kadang ya ada yang pro, ada yang kontra. Kalau ketemunya sama cocoknya enak, kalau ketemu sama yang nggak cocok nggak enak gitu toh. Makanya kita harus mengolah pikir kita, mengolah rasa kita. Mengolah pikir itu dengan menelaah, mengolah rasa kita menelaah. Kita harus mengkaji setiap apa-apa yang terjadi pada kita olah dulu melalui pikiran kita. Dengan kecerdasan pikir kita olah itu rasa kita dengan budi pekerti yang ada di dalam pikir dan di dalam rasa. Jadi di dalam kepala ini yang disebut Baitul Makmur atau alam keramaian, ini kan di dalamnya kan ada otak. Di dalam otak itu ada angan-angan. Di balik angan-angan itu ada seperti ada sebuah cahaya keilmuan. Manakala kita masuk lebih ke dalam ke intisari otak. Kebetulan di sini tuh adalah untuk mengolah pikir atau mengolah pikiran dari daya tangkap, dari daya ketika memandang, ketika mendengar, ketika mencium, akan diproses dulu lah sebelum keluar menjadi ucapan atau kalam atau sabda atau suara lah, orang awamnya gitu ya. Nah, di dalam rasa pun seperti itu, diolah. Ini layak nggak, pantas nggak dari pandangan pendengaran penciuman ini sebelum menjadi ucapan sebuah lisan ini, kira-kira ini nanti akan menjadi sebuah kelarasan nggak antara pikiran dan rasa. Makanya ada olah pikir, olah rasa. Bagi orang-orang yang selalu mengolah pikirnya, mengolah rasanya, dia akan menemukan tingkat kesadaran tinggi yang disebut dengan eling lan waspada gitu. Dan di dalam hidup bersosial ini kadangkala kita juga mendapatkan sesuatu yang akhirnya membuat ego kita tidak terima. Ketika kita dihujat, dapat musibah, ketika kita benci, kita dinilai orang, kan pikiran berontak, pikiran tidak menerima, rasanya tidak menerima, pikiran berpikir bagaimana cara untuk membalasnya, rasanya sakit hati, tidak terima akan perlakuan seperti itu gitu. Nah ini kalau nggak diolah, nanti yang kita temukan gelap di pikiran, gelap di rasa, sehingga kita tidak dapat pencerahan, sehingga kita nanti akan berbuat sesuatu hanya menuruti ego, tanpa memikirkan, tanpa memahami, tanpa mengerti
solusi apa yang bisa menjadi sebuah pencerahan di dalam hidup itu, gitu. Ya kan, ya biasalah. Orang itu kalau awalnya dihina, jelek-jelekan, atau dikomentari, atau dinilai, itu awalnya sakit hati, wajar ya, sebagai manusia ya. Tapi ini adalah tugas kita, bagaimana untuk mengolah cipta rasa karsa ini menjadi sebuah keselarasan, sehingga kita mengerti di balik orang yang menghujat kita, yang menghina kita, itu ada yang maha memberi daya, yang memberi kekuatan, dan itu ada yang menyifati, tidak lain tidak bukan adalah kesifatan Tuhan sendiri, dan juga ada yang menggerakkan, sehingga ini menjadi sebuah kajian. Ketika kita dihadapkan seperti itu, sebetulnya mereka itu kalau kita bisa menerima ikhlas dan legowo, mereka itu jadi guru agung bagi kita, tempat kita belajar sabar, tempat kita belajar ikhlas, menerima itu dari kejadian-kejadian itu. Saya tuh bisa ngomong tapi ya belum bisa 100% seperti apa yang saya ucapkan gitu loh. Terkadang masih ada berontak, pikiran dirasa kadang ada berontak. Cuman kita lebih mawas diri karena kita berpegang dengan eling lan waspada, akhirnya bisa naik turun untuk mengendalikan sebuah ego gitu loh. Belajar gitu Pak. Minum kopinya. Saya ngeteh dulu. Bismillah. Yang jenengan tahu sendiri kan kayak apa saat di media sosial kemarin kan banyak cacian, magian, hujatan. Tapi kan memang itu saya jadikan guru untuk melatih saya agar supaya lebih sabar, lebih ikhlas. Kan gitu. Karena terkadang kalau kita berbenturan dengan sama makhluk, sifatnya kita ini ya namanya makhluk sosial, ya sangat katakan tadi, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang cocok, ada yang nggak cocok, ada yang mengerti, memahami, ada yang tidak mengerti, tidak memahami, tidak memaklumi. Akhirnya yang terjadi apa? Yaitu gejolak. Akhirnya terjadilah hujatan melalui media sosial, melalui tulisan kata-kata yang mengandung sifatnya kata-kata kotor, ujaran kebencian, seperti itu. Bahkan kita memberi materi atau pelajaran juga bagi mereka, ya tetap dianggap istilahnya ya apa ya, dianggap tidak berguna, karena mereka tidak bisa melihat dari sisi positifnya. Jadi mereka menganggap bahwa itu adalah suatu kenegatifan, karena terjadi sesuatu yang sifatnya seperti bala musibah atau bencana, kan itu. Kalau ditanya ya semua orang nggak ingin mendapatkan sebuah musibah. Nggak ingin Pak. Malah pengen balas. Makanya ketika ada orang yang bertanya, kok muridmu bisa mati? Kasarnya kenapa muridmu bisa meninggal? Akan ya lucu. Masalah nyawa kan urusan yang maha kuasa. Nah, kalau kita berbuat kejahatan, kan ada penegak hukum. Ya saya akan ditangkap, akan diusut. Iya toh? Nah, ya karena saya tidak berbuat seperti itu, maka Tuhan pun juga akan melindungi, karena posisinya tidak melakukan itu gitu. Biarlah mereka menghujat kita, mengatakan saya menumbalkan murid saya membunuh murid saya, dan lain sebagainya. Pokoknya intinya seperti itu. Ada yang bilang atas ilmu lah dan sebagainya lah. Ya suka-suka mereka gitu loh. Karena saya menyadari mereka belum paham dan tidak mengerti tentang apa yang kita kerjakan gitu loh. Makanya belajar dengan saya kan tahu, karena saya yang ikut dipaham. Jadi yang orang-orang yang sudah belajar di sini tidak akan wajir atau tidak akan gimana-gimana, karena tahu ajaran di dalamnya. Beda dengan orang-orang yang di luar sana yang tidak mengerti, tidak paham, hanya bisa komentar gitu loh. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Semesta itu akan menunjukkan kebenarannya. Jadi Gusti Allah mentari, Tuhan tidak tidur itu yang mengatur bahwa putaran alam itu akan menunjukkan kebenarannya. Bisa penantur bakal mungkin. Suatu saat, suatu ketika orang-orang seperti itu akan diberikan ujian, bala musibah atau bencana, sehingga dia akan baru sadar, akan tercerahkan. Oh, saya begini, saya mau
menjadi sesuatu yang tidak saya paham. Sebenarnya gitu. Tinggal tunggu waktu saja. Entah cepat atau lambat kan gitu. Gitu. Jadi ya apa? Tadi kita harus mengolah pikir, mengolah rasa dari panca indera yang kita tangkap. Jika kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, mencium sesuatu, hati-hati diproses dulu melalui olah pikir, olah rasa. Supaya apa? Suara yang keluar itu tidak menjadi bendu atau menjadi sebuah keapesan atau balak musibah di dalam diri kita. Hati-hati, lisan ucapan ini nanti suatu saat bisa mencelakakan diri kita sendiri. Cepat atau lambat kan gitu. Gitu? Gimana? Sampai di sini udah paham? Nah, terus. Ada yang ditanyakan? Itu Wadi, kalau kan orang yang berbuat salah kan kadang ada yang sadar, ada yang nggak sadar, itu maksudnya gimana Wadi? Ya karena belum dapat hidayah pencahayaan atau sebuah pencerahan, masih tertutup inti otaknya, di hatinya masih tertutup istilahnya alam pikirnya, alam rasanya. Makanya saya tadi bilang kan harus sering-sering belajar mengolah pikir, mengolah rasa. Mengikuti yang di dalam rasa terus sudah nggak baik kalau nggak diimbangi dengan olah pikir. Gitu loh. Jadi harus ada keseimbangan antara zahir dan batin. Ya, makanya jangan sampai kita disebut ahli kebatinan. Ahli kebatinannya mengikuti kata batin, suruh gini sana. Tapi harus diolah juga pikirannya supaya menjadi sebuah keselarasan. Karena alam semesta yang gelap di skala ini diperintahkan oleh kita sebagai bahan untuk bacaan kita sebagai hamba manusia. Hanya dengan kita baca melalui alam pikir kita olah melalui rasa kita, menjadi sebuah karya yang nyata di dalam mengaplikasikan kehidupan. Jadi kalau susah ya ada kiat-kiatnya, ada riatonya, tamatulnya. Nah, orang Jawa tirakannya melangsung. Makanya dengan belajar di sini itu dilatih untuk membuka pintu kesadaran dalam alam pikirnya, pintu kesadaran dalam rasanya, sehingga akan gampang membaca alam semesta ini. Bisa mengerti tentang sasmita apa yang diberikan alam, sehingga kita akan eling dan responsif. Tapi ini tidak bisa saya buka secara publik ini karena ada pembelajarannya, ada tahap-tahapnya. Makanya kita beredukasi pada pemirsa kan seperti yang berbahagia ya nyimak ya, moga-moga dengan obrolan kita ini nanti ada sebuah kemanfaatan atau sedikit pencerahan. Kalau ini kita belajar lanjut ya ke sini, nyatanya jenengan dari Tangerang juga ke sini toh. Gimana ceritanya kok jenengan bisa tertarik awal-awal masuk ke sini tuh? Kulon itu sajane nggih. Bagaimana ya? Tertarik ilmu nih, esensi belajar kan untuk mendapatkan ilmu nggih Pak De. Apa yang disampaikan pasti kan positif pasti. Nah, makanya itu kalau kita belajar di mana saja kita harus bisa menangkap hakikat daripada sebuah keilmuan itu melalui kalam atau suara yang kita dengarkan. Jadi itu bermanfaat bagi kita aplikasikan, kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu tidak bermanfaat atau tidak cocok di pikiran dan di hati, ya udah nggak usah dipakai kan gitu. Seperti itu, ya kan? Karena proses kita belajar di dalam dunia rohani itu tidak bisa instan atau cepat. Itu membutuhkan proses. Karena bukan sekedar menghafalkan tulisan. Rasanya nggih. Kalau hanya sekedar menghafalkan lafaz tulisan apa mantra lah atau ayat suci Al-Quran, saya kira bisa siapa saja asal mau terus membacanya kan hafal toh. Tapi bagaimana kita bisa menjadikan sebuah bahan bacaan itu untuk mengaplikasikannya di dalam
kehidupan nyata dalam setiap harinya kan gitu. Ya, ciri-ciri orang yang sudah tercerahkan itu ketika kita mendapat sebuah permasalahan, ketika kita disakiti orang, memang awalnya kita merasa tersakiti, tidak, gitu, yang menerima cara berdunia, tidak berusaha melawan. Jadi setelah kita alami dan setelah perenungan, kita akan paham dan kita akan lebih bisa mengendalikan diri. Jadi kita tidak gegabah di dalam menentukan sikap, perilaku, di dalam menghadapi masalah itu. Gitu. Makanya yang kita lihat adalah hari itu bahwa segala sesuatu itu tidak mungkin terjadi kalau bukan atas kuasa Tuhan. Sebetulnya itulah alam bacaan kita di dalam alam pikir dan alam rasa kita. Terus setelah membaca isi alam semesta, baik yang ada di dalam diri ataupun yang di luar diri. Ya, jadi orang-orang yang sudah tercerahkan itu kembali pada Tuhan. Beda kalau orang yang belum tercerahkan, kalau dapat masalah itu akan berlarut-larut, akan lama, akan semakin gelap, gitu. Makan nggak enak, tidur nggak enak, nggak bisa tidur malah dia ada ngamuk, isinya hanya berkecamuk dendam, ingin membalas bagaimana caranya supaya mereka juga mengalami sakitnya, nanti ya, kan banyak toh istilahnya hanya karena kita tidak bisa mengendalikan sebaik itu, hanya kita sendiri yang rugi. Walaupun terkadang kita di posisi yang benar, bisa saja kita menjadi salah, gitu. Contohnya, kita dibegal orang, si begal itu kita lawan sampai menghilangkan nyawa, si begal itu meninggal, ya kita kan di penjara malah. Padahal kita membela diri, membela keselamatan kita, tapi kita tetap di penjara karena menghilangkan nyawa orang, kan gitu. Makanya kita saja kalau terjadi hal seperti itu, ya lebih baik kita cari amannya. Istilahnya kalau darurat ya cara menyelamatnya gimana? Lari kan gitu. Iya toh, lebih aman toh, lari nanti teriak-teriak minta tolong itu ya aman itu ya. Walaupun kita sebetulnya punya skill atau kemampuan untuk melawan si begal itu, nggak perlu, karena kalau kita lawan, kalau dia itu nyampe meninggal ya kita kena juga, kita kena hukum, ya toh. Makanya kemarin ketika saya dihujat, dicaci maki, ada yang mau bakar saya hidup-hidup, ada yang mau ngantem saya pakai benda tumpul, linggis dan sebagainya, saya diam aja, saya tidak melakukan sebuah perlawanan. Biarlah semesta nanti yang berjalan gitu. Ya cukup diam. Walaupun bukti-bukti udah komplit, sudah saya screenshot, itu sudah saya amankan. Itu kan kalau saya perkarakan bisa, tapi buat apa kan itu? Bukti udah jelas, akunnya udah jelas. Di Palangkan ini berbadan hukum, kita punya pengacara, kan bisa kita proses. Iya toh, kita laporkan ke pihak yang berwajib. Nah kan kalau kita buka secara belak-belakan, ya mereka nanti akan tahu ya sebenarnya, mereka akan menyesali dengan atas apa yang diperbuatnya. Karena kita masih sifatnya ngomong, kita diajarkan ilmu budi pekerti tentang keluhuran, makanya lebih baik kita yang hancur daripada siswa kita yang sudah berpulang akhirnya jelek nama baiknya. Nah, itu resmi atas perbuatannya sendiri karena kelalaian atau musibah. Tapi bagaimanapun tetap yang disalahkannya kita, karena waktu itu ikut dengan kita yang melakukan sebuah tafakur atau tirakat. Ibaratnya dikatakan kalau orang piknik itu ya bertanggung jawab kepala rombongannya kan gitu. Tapi kita juga tidak tinggal diam loh, kita juga bertanggung jawab lah bagaimana caranya, ya dah. Seperti itu. Makanya kalau orang yang tidak tahu, tidak paham, tidak tahu pun ya percuma. Intinya ngeyel, gitu. Tapi nggak apa-apa. Suatu saat mereka juga akan mendapatkan
hal-hal seperti itu yang sama sifatnya, pembelajaran juga. Jadi yang melakukan ujaran kebencian, yang melakukan pengancaman, itu suatu saat didapatkan seperti itu. Guna untuk apa? Untuk pencerahan di dalam hidupnya. Asal kita yang diinjak dan kita menerima, kita ridho, kita menerima legowo. Nah, ketika kita sudah ridho, ikhlas, legowo, ini sudah kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan akan menggerakkan semesta. Itu yang nanti berproses itu adalah alam semesta sendiri atas kuasa Tuhan. Jadi kita tidak perlu sakit hati, tidak perlu kita gimana. Kalau kita masih ada dendam, sakit hati, dan kita niat mau melaporkan mereka, malah kita nanti banyak nggak selesai kita dengan urusan kemanusiaan kita, kemalukan kita. Kita ini berjalan rohani, belajar rohani, masa kita mau menjadi kayak orang awam lagi kan lucu, ya dah, gitu deh. Lagi pertanyaan, cukup, ya. Intinya pesan saya satu, tetap pilih dan menurut yang kamu tetap tenang di atas gelombang. Itu falsafah di dalam mengaplikasikan kehidupan. Ketika banyak masalah, banyak hantaman, kita harus tetap tenang di dalam menjalaninya. Kan itu.